Bayangkan, ada seorang manusia yang tubuhnya dipanggang hidup-hidup di atas bara api. Tapi anehnya, di akhir hidupnya, dia justru menangis bukan karena luka itu, melainkan karena takut. Hartanya terlalu banyak. Siapakah manusia besi ini? Inilah kisah luar biasa Khabbab bin Al-Arat. Di kota Mekah yang kejam, Khabbab hanyalah seorang budak. Pekerjaannya menempa besi dan membuat pedang untuk para pembesar Quraisy. Tangannya kuat, tapi hidupnya penuh kehinaan. Di tengah gelapnya jahiliyah, Khabbab merasa ada yang salah. Ia melihat manusia sujud pada patung buatan tangan mereka sendiri. Dan hatinya memberontak. Sampai suatu hari, ia mendengar kabar tentang seorang lelaki bernama Muhammad, seorang pria jujur yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat itu menghantam hati Khabbab, dan ketika ia mendengar ayat Al-Quran dibacakan langsung oleh Rasulullah, hatinya runtuh. Dan hari itu, Khabbab menjadi orang ke-6 yang masuk Islam. Tapi, keputusan itu harus dibayar sangat mahal. Saat majikannya tahu Khabbab masuk Islam, mereka murka. Tubuh Khabbab dipukul, diseret, lalu dilempar ke atas bara api yang menyala merah. Badannya dibakar hidup-hidup. Dan yang paling mengerikan, dadanya diinjak agar tubuhnya tidak bisa bergerak. Api itu akhirnya padam, bukan karena air, tapi karena tertindih tubuh Khabbab. Bayangkan rasa sakitnya, bayangkan berapa panasnya bara api itu. Namun, di tengah siksaan itu, lisannya tetap berkata, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Suatu hari, Khabbab datang kepada Rasulullah sambil menangis. Ia berkata, Ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa agar kami ditolong? Lalu Nabi menjawab dengan kalimat yang mengguncang jiwa. Kalian terlalu tergesa-gesa. Rasulullah menjelaskan, umat sebelum mereka ada yang digergaji tubuhnya, ada yang disisir dengan besi, namun mereka tetap mempertahankan iman. Dan sejak hari itu, Khabbab berubah menjadi manusia baja. Tahun demi tahun berlalu, Islam menang, dan Khabbab hijrah ke Madinah. Ia ikut dalam perang Badar, dan akhirnya mantan budak miskin itu menjadi orang kaya. Rumahnya dipenuhi harta, puluhan ribu dirham. Tapi disinilah bagian paling menyedihkan dari kisah ini. Khabbab justru sering menangis ketakutan. Ia berkata, aku takut Allah sudah menyegerakan balasan kebaikanku di dunia. Ia takut hartanya menjadi fitnah, takut akhiratnya kosong. Bahkan uangnya ia letakkan terbuka di rumah. Siapapun yang butuh boleh mengambil. Karena baginya, ujian kekayaan lebih menakutkan daripada bara api Quraisy. Menjelang wafatnya, tubuh Khabbab kembali diuji penyakit parah. Namun lisannya tetap berzikir. Dan ketika ia meninggal, Ali bin Abi Thalib berdiri di makamnya, lalu berkata, semoga Allah merahmati Khabbab. Ia masuk Islam dengan penuh kesadaran, hijrah dengan taat, hidup sebagai pejuang, dan fisiknya diuji dengan sangat berat. Kisah Khabbab mengajarkan kita satu hal, bahwa kemenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kemenangan adalah ketika iman kita tetap hidup saat dunia mencoba menghancurkannya. Khabbab tidak takut dibakar. Ia justru takut hatinya rusak karena dunia. Dan mungkin itulah ujian terbesar manusia hari ini. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian, bantu sebarkan kisah para sahabat Rasulullah dengan subscribe dan share video ini. Karena mungkin ada hati yang sedang hampir menyerah, lalu kembali kuat setelah mendengar kisah Khabbab bin Al-Arat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.